Selamat datang di Miss Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk lagu-lagu lama yang sukses membuat comeback besar. Lagu-lagu lawas ini kembali merajai tangga lagu setelah perilisan pertamanya bertahun-tahun yang lalu. Nomor 10, Rockin' Around the Christmas Tree. Penyanyi rockabilly Brandali baru berusia 13 tahun ketika merekam lagu Natal klasik Rockin' Around the Christmas Tree. Lagu ini ditulis oleh Johnny Marks, penulis lagu Natal legendaris. Awalnya, lagu ini tidak langsung meledak, tapi popularitasnya tumbuh seiring dengan bertumbuhnya ketenaran dari Brandali. Kebangkitan pertamanya terjadi pada tahun 1990 setelah lagunya diputar dalam film Natal legendaris Home Alone. Namun, comeback terbesarnya terjadi pada bulan Desember 2023. Untuk merayakan ulang tahun ke-65, Lee merilis video musik pertamanya untuk lagu ini, didukung dengan cameo dari bintang country Tanya Tucker dan Trisha Yearwood. Hal ini mendorong lagu tersebut untuk kembali ke puncak tangga lagu, bahkan menggeser All I Want for Christmas Is You milik Mariah Carey. Dengan pencapaian ini, Lee menjadi artis tertua yang pernah menduduki peringkat pertama di Billboard Hot 100. Nomor 9, Do You Love Me? The Contours. Bos Motown Records Berry Gordy Jr. awalnya menulis lagu Do You Love Me untuk grup The Temptation. Tapi karena ia tidak bisa menemukan mereka untuk rekaman, lagu ini akhirnya diberikan ke The Contours. Lagu rock and roll ini langsung menciptakan tren dansa di awal era 60-an dan menjadi hit yang besar dan sempat bertahan di posisi 3 besar Billboard Hot 100 selama 3 minggu. Seperti kebanyakan lagu populer, lama-lama lagu ini pun tenggelam hingga akhirnya hidup lagi 25 tahun kemudian lewat film Dirty Dancing di tahun 1987. Kesuksesan film itu memperkenalkan lagunya ke generasi baru dan berhasil membawa Do You Love Me kembali ke tangga lagu dan kali ini menembus posisi ke-11. Nomor 8, I'm Gonna Be 500 Miles, The Proclaimers. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. Saat pertama kali rilis di tahun 1988, I'm Gonna Be 500 Miles, karya duo asal Skotlandia The Proclaimers, bahkan belum resmi diedarkan di Amerika Utara. Meski begitu, lagu ini lumayan sukses di Inggris, bahkan sempat merajai tangga lagu di Australia, Islandia, dan Selandia Baru. Baru pada tahun 1993, lagu ini benar-benar populer di Amerika setelah muncul di film komedi Barry and June. Berkat exposure itu, lagu ini akhirnya dirilis sebagai single di Amerika dan berhasil melesat hingga posisi 3 besar Billboard Hot 100. Pada tahun 2007, lagu ini kembali bangkit di Inggris setelah The Proclaimers merekam ulang lagu tersebut bersama komedian Peter Kay dan Matt Lucas untuk acara Amal. Versi barunya justru lebih sukses dari aslinya dan langsung meraih posisi nomor 1 di tangga lagu. Nomor 7, Dreams, Fleetwood Mac. Meski Fleetwood Mac dikenal sebagai salah satu band dengan penjualan terbaik sepanjang masa,
Masa kejayaan mereka terjadi jauh sebelum era media sosial. Album ikonik mereka, Rumours, melahirkan single Dream, satu-satunya lagu mereka yang pernah menduduki posisi nomor 1 di Billboard Hot 100. Meski lagu ini sesekali memang muncul kembali, tapi kebangkitan terbesarnya terjadi pada akhir tahun 2020 berkat sebuah video viral di TikTok. Dalam video itu, seorang pria bernama Nathan Apodaca meluncur dengan skateboard menuju tempat kerja sambil lip-sync ke lagu tersebut. Vibe santainya langsung menyambung dengan jutaan penonton, memicu banyak video remake di TikTok dan menumbuhkan kembali kecintaan pada lagu ini. Hasilnya, Dreams kembali masuk ke Billboard Hot 100 di posisi 21, pencapaian tertinggi Fleetwood Mac sejak tahun 1988. Nomor 6, Twist and Shout, The Beatles. Pada tahun 1964, The Beatles berhasil meraih posisi nomor 2 dengan versi cover Twist and Shout yang awalnya dibawakan oleh grup R&B The Top Notes. Versi Beatles dipuji sebagai salah satu penampilan vokal dan instrumen rock and roll paling mengagumkan dan menjadi highlight di konser mereka. Lompat ke tahun 1986, lagu ini muncul bukan di satu tapi dua film komedi populer. Di Ferris Bueller's Day Off, lagu ini digunakan dalam adegan parade ikonik dengan Ferris yang lip-sync di atas float. 2 hari kemudian, lagu yang sama juga muncul di film Back to School yang dibintangi Rodney Dangerfield. Come on, baby. Come on, now work it all out. Keterlibatannya dalam 2 film sukses itu membuat Twist and Shout hidup kembali, bahkan berhasil masuk kembali ke Hot 100 di posisi 23. Nomor 5, Cruel Summer, Taylor Swift. Ditulis bersama Jack Antonoff dan Sid Vincent, Cruel Summer adalah track kedua dari album ke-7 Taylor Swift, Lover. Meski saat debut lagu ini sempat masuk top 30 dan menjadi favorit para fans, lagu ini awalnya tidak dipromosikan sebagai single. Entah strategi atau kebetulan, keputusan ini justru berbuah manis. 4 tahun kemudian saat Taylor membawakannya di Eras Tour, Cruel Summer mendadak viral. Minat besar dari publik membuat lagu ini pada akhirnya dirilis secara resmi sebagai single pada bulan Juni 2023 dan langsung melesat ke posisi puncak. Pada awalnya Swift berencana merilisnya di tahun 2020 tapi urung karena pandemi COVID-19. Pada akhirnya penundaan itu justru menjadi keberuntungan tersendiri. Nomor 4, Murder on the Dance Floor, Sophie Ellis Bextor. Film Saltburn tahun 2023 membangkitkan kembali tren gaya vintage sekaligus membuat kita melihat Betap dengan cara yang agak berbeda. Tapi yang paling menonjol adalah kembalinya Murder on the Dance Floor. Lagu disco pop ini awalnya rilis di tahun 2001 sebagai single kedua dari album solo debut Sophie Ellis Bextor. Saat itu lagunya menjadi hit besar di Eropa, masuk top 10 di banyak negara dan sempat mencapai posisi nomor 3 di Inggris. Setelah lama meredup, lagu ini kembali booming pada tahun 2023 setelah digunakan di adegan penutup Saltburn yang cukup provokatif. Bukan hanya sukses untuk masuk tangga lagu Amerika untuk pertama kalinya, tapi juga membuka peluang pintu karir besar untuk Ellis Bextor. Nomor 3, Face Card, Tracy Chapman. You get a fast car. I want a ticket to anywhere.
maybe we make a deal. Fast Car, single debut Tracy Chapman adalah lagu folk yang penuh makna tentang melarikan diri dari kesulitan dan mengejar kehidupan yang lebih baik. Ironisnya, lagu ini justru memberi kehidupan yang lebih baik untuk Chapman sendiri karena menjadi salah satu hit terbesar sepanjang karirnya. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. Saat pertama kali dirilis, Fast Car sukses besar menembus top 10 di Amerika, Inggris, dan banyak negara lainnya. Lalu pada tahun 2023, lagu ini diberi sentuhan country oleh penyanyi Luke Combs yang memperkenalkannya ke generasi baru. Versi Combs sukses mencapai posisi 2 di Billboard Hot 100 sekaligus membawa Chapman memenangkan penghargaan Song of the Year di CMA Awards dan menjadikannya artis kulit hitam pertama yang meraih prestasi tersebut. Nomor 2, Bohemian Rhapsody, Queen. Bohemian Rhapsody dari Queen adalah karya epik lintas genre yang menentang semua aturan musik dan justru menjadikan pemberontakan itu sebagai ciri khasnya. Meski sempat membuat bingung para eksekutif label, lagu ini memikat dunia. Di Inggris, lagu ini menduduki posisi nomor 1 selama 9 minggu berturut-turut dan masuk top 10 di Amerika. Tapi perjalanannya belum selesai. Pada tahun 1992, lagu ini kembali menjadi sorotan berkat adegan headbanging ikonik di film Wayne's World. Exposure dari film itu membawa lagu ini ke puncak baru Billboard Hot 100, mencapai posisi nomor 2. Tapi kebangkitannya tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 2018, perilisan film biopic Bohemian Rhapsody memicu gelombang minat baru, membuat lagu ini kembali masuk tangga lagu dan bahkan dinobatkan sebagai lagu paling banyak di streaming dari abad ke-20. How was that? Better? Higher. Jesus, how many more Galileos do you want? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, Running Up That Hill, Cat Puss. Stranger Things memang penuh dengan referensi budaya pop era 80-an sekaligus memperkenalkan generasi muda pada karya klasik dari dekade tersebut. Disitulah Running Up That Hill menemukan kembali momentumnya. Lagu karya Cat Puss ini pertama kali rilis di tahun 1985 dan langsung sukses mencapai posisi 3 besar di Inggris dan masuk top 30 di Amerika serta Kanada. Bertahun-tahun kemudian lagu ini kembali jadi sorotan setelah diputar di salah satu adegan penting di season keempat Stranger Things. Untuk banyak penonton muda, ini merupakan pertemuan pertama mereka dengan Cat Puss, sementara bagi penggemar lama ini seperti nostalgia yang hidup kembali. Kali ini, lagu tersebut berhasil menduduki puncak tangga lagu Inggris sekaligus menembus 3 besar di Amerika. Lagu lawas apa lagi yang menurutmu pantas mendapat comeback besar? Tulis di kolom komentar.